Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-12 ini didukung oleh Asriati sebagai Nini Pelet, Rifki sebagai lelaki tua, Yayi sebagai wanita tua, dan Norman sebagai tumbal. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pintu pondok itu dibuka perlahan-lahan dari dalam. Tak lama kemudian, seorang perempuan tua muncul di muka pintu itu. Perempuan tua itu kemudian mengangkat lentera yang dibawanya dengan maksud untuk menerangi suasana yang gelap gulita di sekitar serambi depan pondoknya. Siapa tadi yang mengetuk pintu? Aku tidak melihat ada orang di luar. Perempuan tua itu mencari-cari orang yang mengetuk pintu pondoknya, tetapi dia tidak melihat ada siapa-siapa. Suasana di depan pondoknya itu begitu sunyi dan lengang. Kukira memang tak ada orang di luar pondokku ini. Mungkin saja suara angin yang membuat pintu pondokku ini seperti diketuk orang. Sebaiknya aku masuk saja kembali ke dalam. Siapa orang yang datang itu, Nini? Tidak ada siapa-siapa, Aki. Di luar pondok kita, sepi-sepi saja. Tapi tadi kita dengar suara pintu pondok kita diketuk-ketuk orang. Kukira itu hanya suara angin malam saja, Aki. Aku bilang juga apa? Aku tidak percaya kalau tengah malam begini ada tamu. Memang pasti suara angin yang menerpa pintu pondok kita. Ya sudahlah. Letakkan lentera itu di tempatnya lagi. Perempuan tua dan laki-laki tua pemilik pondok itu kemudian kembali ke pembaringannya. Tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara seorang bocah laki-laki menangis di samping kamar mereka. Aki, bangunlah. Ayo bangun, Ki. Ada apa, Nini? Coba kau dengar. Pasang telingamu baik-baik. Dengarlah, ada suara anak kecil menangis di samping kamar kita. Iya, aku juga mendengarnya, Nini. Tapi anak siapa tengah malam begini berada di tempat kita ini? Mana aku tahu. Mungkin saja anak yang sedang kesasar di jalan. Aki, ayolah, kita lihat keluar. Aku kasihan mendengar suara rintihan tangisnya itu. Mungkin dia sedang kelaparan atau kedinginan. Aku curiga, Nini. Curiga apa? Iya, rasanya aneh. Tengah malam begini ada anak kecil menangis. Kukira tidak mungkin kalau anak kampung sekitar kita ini. Sudahlah, aku tahu kau takut. Biar aku saja yang melihatnya keluar. Jangan, Nini, jangan. Jangan keluar. Berbahaya. Sebaiknya kau buka saja jendela kamar kita. Kau bisa melihatnya dari jendela itu. Baiklah. Bagaimana, Nini? Sepi sekali di luar, Aki. Aku tidak melihat ada anak kecil. Suara tangisnya pun sudah tidak terdengar lagi. Kemarilah, mendekatlah jendela kamar ini, Aki. Kau pun harus melihatnya. Bagaimana, Nini? Coba kau perhatikan keluar jendela kamar kita ini.
Apakah kau melihat ada orang, Aki? Oh, tidak. Gelap sekali, Nini. Aku juga tidak mendengar lagi suara anak kecil itu menangis. Kenapa tiba-tiba saja suara tangis anak kecil itu menghilang? Aku juga tidak mengerti. Biar aku panggil saja. Mungkin anak itu sembunyi. Hai! Hai! Siapa kau, nak? Hai! Keluarlah! Jangan sembunyi. Kami tadi mendengar suara tangismu. Apakah kau sedang kelaparan atau kedinginan? Kau pasti anak nakal yang tersesat di jalan. Keluarlah. Kemana anak itu? Apakah dia sudah pergi karena takut pada kita? Aku kira memang tidak ada anak itu, Nini. Aku jadi semakin curiga. Jangan-jangan dia anak siluman. Apa kau bilang, Aki? Anak siluman? Iya. Ayo, sudahlah. Tutup kembali jendela kamar itu. Perempuan tua itu menutup kembali jendela kamarnya rapat-rapat. Mereka kemudian kembali ke pembaringannya. Aki, apa benar yang kau katakan tadi? Anak itu adalah anak siluman? Mungkin saja, Nini. Karena anak itu menghilang begitu cepatnya. Lagi pula, mana mungkin ada anak kecil menangis tengah malam begini di samping kamar kita ini. Hah? Aki, dengarlah Aki. Bukankah itu suara anak kecil yang menangis tadi? Iya, benar ini. Itu suara anak kecil yang semula kita dengar. Iya, sepertinya suara itu berasal dari ruang tengah pondok kita. Benar, Aki. Suara tangis anak itu memang berasal dari ruang tengah pondok kita. Aneh. Apakah anak itu memang ada di dalam pondok kita? Itu tidak mungkin ini. Tidak mungkin. Bagaimana anak itu bisa berada di dalam pondok kita? Sedangkan semula kita hanya mendengar suara tangisnya di luar pondok kita. Ayo, Aki. Kita lihat ke ruang tengah. Aku penasaran. Suara tangis bocah itu semakin keras terdengar. Jelas sekali. Dia pasti ada di dalam pondok kita. Aneh. Aneh. Ayo, kita lihat ke ruang tengah. Iya. Ayo, cepat keluar dari kamar ini, Nini. Pintunya sudah aku buka. Sebentar, Aki. Sebentar. Kenapa tiba-tiba suasana menjadi sepi sekali? Aku tidak mendengar suara tangis bocah itu lagi. Iya, ya. Aku juga tidak mendengar lagi suara tangis bocah itu. Apakah kau melihat ada anak itu di ruang tengah, Nini? Aku tidak melihat siapa-siapa, Aki. Ruang tengah pondok kita nampak sunyi sekali. Aku tidak melihat ada seorang bocah. Apa benar begitu, Nini? Ayolah, kita lihat ke ruang tengah itu. Ayo, kita keluar dari kamar kita ini. Iya, Ki. Ayolah. Benar, Nini. Ruangan ini sepi. Tidak ada siapa-siapa. Wah, aneh sekali ya. Bukankah suara tangis bocah itu tadi terdengar berada di ruangan tengah ini? Iya. Di mana bocah itu? Aku di sini. Tobat. Bocah siluman. Waduh, bagaimana mungkin dia bisa berada di belakang kita, Nini? Aki, bocah itu tiba-tiba berdiri di belakang kita. Dari mana datangnya? Aku tidak melihatnya. Aku juga tidak tahu, Nini. Dia bocah siluman. Kenapa kalian takut padaku? Aki, coba kau lihat bocah. Dia bicara pada kita. Dia memperhatikan kita. Siapa kau bocah ingusan? Bagaimana kau bisa masuk ke dalam pondokku ini? Namaku Tumbal. Tumbal? Kau nampak tampan sekali, nak. Kau anak siapa? Kenapa tiba-tiba kau sampai kemari? Maafkan aku tidak permisi lagi masuk ke dalam pondok ini. Itu bukan soal. Tapi aku heran denganmu. Bagaimana kau bisa masuk tiba-tiba ke dalam? Pintu itu aku tutup rapat-rapat.
Apakah kau yang menangis tadi itu? Hah? Hah? Tidak, aku tidak menangis. Semprul. Kau jangan mempermainkan orang tua, bocah ingusan. Hah? Kenapa kau tidak mau mengaku? Hah? Kalau yang menangis itu adalah kau. Di sini hanya kau sendiri seorang bocah. Tahu? Hah? Kau siapa sebenarnya? Hah? Dari mana asalmu? Aki, jangan terlalu kasar. Kasihan. Dia itu kan anak-anak. Apakah kau sedang tersesat jalan, Nak? Iya. Aku memang sedang kemalaman di jalan. Aku berdua dengan nenekku. Apa? Kau berdua dengan nenekmu? Di mana nenekmu itu? Kenapa kami tidak melihatnya? Bocah. Di mana nenekmu itu? Hah? Dia ada di luar menungguku. Panggilan nenekmu. Suruh dia masuk. Baik. Aku pergi dulu. Nenek, kau ini bagaimana? Hah? Kenapa kau menyuruh mereka masuk? Kasihan, Ki. Mungkin mereka butuh pertolongan kita. Mereka sedang dalam kemalaman di jalan. Iya, tapi aku curiga dengan bocah itu. Apa kau tidak merasa heran dengan kehadiran bocah bernama Tumbal itu? Semula kita hanya mendengar suara tangisnya. Tiba-tiba dia sudah ada di dalam pondok kita. Apakah itu tidak aneh, Nenek? Itu pasti bocah siluman. Kau jangan menuduh sembarangan, Aki. Tiba-tiba kedua orang tua itu berhenti bicara ketika melihat bocah itu sudah muncul lagi di muka pintu. Kali ini bocah bernama Tumbal itu datang bersama seorang nenek bungkuk berjubah hitam yang berdiri menggenggam tongkat berkepala ular. Nenek, coba kau perhatikan nenek itu. Tampangnya menakutkan sekali. Siapa sebenarnya mereka itu? Ada saja. Kenapa mereka sampai tiba di sini? Kasihan mereka, Aki. Mereka sepertinya memang membutuhkan pertolongan kita. Inilah nenekku. Maafkan cucuku ini kalau dia sampai menyusahkan kalian. Cucumu memang kurang ajar. Dia sudah membuat susah kami. Siapa kalian ini sebenarnya? Kami ini datang dari jauh. Kami sedang kemalaman di jalan. Kami datang bermaksud untuk meminta pertolongan kalian. Pertolongan apa? Kami juga orang susah, orang miskin. Aki, jangan kasar begitu. Kurang ajar laki-laki tua itu. Berani sekali dia denganku. Dia belum tahu siapa aku. Nenek, apa yang bisa kami bantu untuk kalian? Apakah kalian membutuhkan makanan karena kalian lapar? Atau kalian ingin menumpang menginap semalaman di pondok kami ini? Aku tidak butuh semua tawaranmu itu. Aku hanya ingin minta tolong supaya kalian mau menjawab pertanyaanku. Apakah kalian kenal dengan seorang bocah wanita bertangan buntung bernama Nalarati? Bocah wanita bertangan buntung? Iya. Rasanya kami tidak pernah kenal dengan bocah yang kau maksud itu. Iya. Di sini atau di daerah ini tidak ada bocah wanita bertangan buntung bernama Nalarati. Kami tidak kenal dengan bocah yang kau cari itu, Nenek. Kalian jangan dusta padaku. Benar, Nek. Kami tidak pernah kenal atau melihat bocah yang kau maksudkan itu. Sudahlah. Pergilah kalian. Kami harus tidur. Hari sudah jauh malam. Ayo pergilah. Cari ke tempat lain saja. Kau mengusir aku. Ya, aku mengusirmu. Pergilah. Kau hanya bikin susah orang saja. Kalian hanya mengganggu kami saja. Ayo pergi. Aki, kau terlalu. Kenapa sikapmu kasar begitu? Kenapa kau mengusir nenek dan cucunya itu? Kasihan mereka, Aki. Kau tidak punya perasaan. Sikapmu bisa membuat perasaan nenek itu tersinggung. Itu urusannya. Dia mau tersinggung atau tidak, aku tidak mau tahu. Ayolah Nenek, kita masuk ke kamar kita.
Jangan pedulikan mereka. Ayo Nenek, ayo. Wanita tua dan laki-laki tua itu kemudian melangkah menuju pintu kamarnya. Tetapi tiba-tiba mereka menghentikan langkahnya. Mereka melihat seorang nenek berjubah hitam tengah duduk di tepi ranjang memegangi tongkat berkepala ular. Kenapa kalian takut padaku? Nah, masuklah. Apa katamu? Kami kau suruh masuk ke dalam kamar itu. Sekarang aku menyuruhmu keluar dari kamar itu. Ayo keluar. Ayo keluar kau nenek bungku. Aku tidak akan keluar sebelum kalian memberitahu di mana bocah bertangan buntung bernama Nalarati yang aku cari itu berada. Keparat. Nenek, apa maumu sebenarnya? Apa kau tidak mau mengerti juga? Bukankah sudah kami katakan kami tidak kenal atau melihat bocah bertangan buntung bernama Nalarati yang kau cari itu? Aku tidak tahu, Nenek. Kau jangan membuat aku marah. Ayo, pergilah kau, pergi. Wajah laki-laki tua itu menjadi merah. Sementara istrinya yang berdiri di sampingnya hanya diam saja. Laki-laki tua itu masih saja menatap tajam sambil berkaca pinggang di depan pintu kamar. Dan tiba-tiba pintu kamar itu bergerak dan terdorong kuat. Nenek, ayo buka pintu ini. Buka. Nenek, kau keparat. Ayo. Kau pikir pondok ini milikmu? Ayo buka pintu kamar ini, ayo. Atau aku akan mendobraknya. Jangan sampai aku marah. Ayo buka pintu ini. Laki-laki tua itu semakin marah. Dan pada saat laki-laki tua itu ingin mendobrak pintu kamar itu, tiba-tiba suami istri itu mendengar suara desisan ular ganas dari dalam kamar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT dan Pos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.